Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Islami dengan NIM 1255011256. Dengan dosen pengampu adalah Bu Siti Ramadhani SPD MKOM. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Riau. Saya akan menjelaskan tugas proyek penemuan kami, yaitu tentang lomba panjang busur. Langsung saja saya akan menjelaskan. Masalah yang dibahas di sini adalah membandingkan dua kurva dengan dua sama, lalu mencari panjang busur terpendeknya, yaitu syarat fungsi pada interval 0,1, f0-nya sama dengan 0 dan f1 sama dengan 0. fx lebih besar sama dengan 0 dan 0 itu kurang dari sama dengan x dan x kurang dari sama dengan 1. Integral yang batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0, fx dx sama dengan 1. Nah, titik awal dan akhirnya sama, yaitu 0,0 dan 1,0. Luas semua kurva sama, tetapi bentuk kurva berbeda. Pemenang adalah kurva dengan nilai L paling kecil. Nah, ini adalah soalnya. Nah, konsep kuncinya luas dan panjang busur. Luas dihitung dengan integral fungsi, panjang busur dipengaruhi oleh kemiringan kurva. Luas A sama dengan integral batas atas 1 dan batas bawah 0 fx dx. Panjang busur L sama dengan batas atasnya B dan batas bawahnya A. Akar 1 ditambah f aksen x kuadrat dx. Dan parametriknya yaitu L sama dengan integral akar dx dt kuadrat plus dy per dt kuadrat dt. Nah, ini adalah gambar fungsi pertama, yaitu parabola, dan gambar fungsi kedua setengah elips. Inti, kurva dengan luas sama tidak otomatis memiliki panjang yang sama. Nah, f1x ini adalah 6x dikali 1 kurang x, dan f2x-nya sama dengan 8 per pi akar x dikali 1 kurang x. Selanjutnya dilanjut yaitu kandungan 1 kurva parabola. Fungsi yang dipilih dalam pembentukan terbuka ke bawah yaitu f1x sama dengan 6x 1 kurang x. Dan syarat dasarnya yaitu f1 x = 0 sama dengan 0 dan jika x = 1 sama dengan 0. f1x lebih besar sama dengan 0 untuk 0 kecil dari sama dengan x dan x kecil dari sama dengan 1. Integral batas atas 1 batas bawah 0 6x dikali 1 kurang x dx sama dengan 1. Nah, panjang busurnya L1 itu mendekati 3,2490 dan tinggi maksimumnya 1,5. Turunannya F1 aksen X itu 6 kurang 12X. Inilah gambar grafik parabolanya. Nah, saya jelaskan cara mencari hasil L1-nya. Nah, ini adalah ketentuan dari soal. Nah, dijawab nih, hitung luas kurva. Ini untuk mendapatkan luas kurva, yaitu integral batas 1 dan batas bawah 0 kx dikali dengan 1 kurang x dx 1. Lalu k dipindah ke depan, integral 1 batas atas dan batas bawah 0 x kurang x kuadrat dx sama dengan 1. Lalu k dikali x kuadrat per 2 kurang x pangkat 3 dan per 3. Batas atas 1, batas bawah 0 sama dengan 1. Nah, dijabarkan, maka akan mendapatkan K sama dengan 1 per 6 sama dengan 1. K6 itu adalah Fx sama dengan 6x dikali 1 kurang x. Lalu kita periksa syaratnya. Jika x-nya 0, maka akan mendapatkan 0. Jika x-nya 1, mendapatkan juga 0. Nah, kita hitung luas. A1 itu sama dengan integral batas atas 1 dan batas bawah 0. 6x dikali 1 kurang x dx. Nah, A1 ini sama dengan integral batas atas 1 dan batas bawah 0. 6x kurang 6x kuadrat dx. Nah, dijabarkan akan mendapatkan hasil 1. Jadi fungsi pertama memenuhi ketentuan panjang busur fungsi pertama. Lalu kita masukkan ke rumus panjang busur. L sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A. Akar 1 plus f aksen x kuadrat dx. Yaitu f1 aksen x-nya itu 6 kurang 12x.
L1 sama dengan integral batas atas 1 batas bawah 0. Akar 1 plus 6 plus 12, 1 plus kali 6, 1 plus 6 plus 12x kuadrat dx, yaitu nanti akan mendapatkan L1-nya akar 37 per 2 tambah 1 per 12 logaritma natural kali 6 plus akar 37. Akan mendapatkan L1 itu mendekati 3,249, sama seperti yang di dalam PPT tadi. Nah, tinggi maksimumnya 1,5. Kita lanjut. Kredit kedua yaitu kurva setengah elips dengan F2X sama dengan 8 per pi akar X 1 kurang X. Nah, periksa syarat nih. F0-nya itu harus 0 dan F1 0. Fx lebih besar sama dengan 0 untuk 0 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan 1. Luas setengah elips sama dengan 1 setengah pi AB sama dengan 1. Nah, akan mendapatkan hasil L2-nya mendekati 2,9195 dan tinggi maksimum itu 4 per pi mendekati, yaitu hasilnya mendekati 1,2732. Ini adalah gambarnya. Panjang dihitung dengan parametrik elips karena integralnya berupa integral eliptik. Nah, saya akan tunjukkan nih cara perhitungannya. Nah, fungsi setengah elips. Pilih grafik berupa setengah elips dengan sumbu horizontal A setengah dan setengah sumbu vertikal B sama dengan 4 per pi. Persamaan elipsnya itu X kurang setengah pangkat 2 per setengah pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per 4 per pi sama dengan nanti hasil 1. Fungsi bagian atas elips itu F2X sama dengan 4 per pi dikali dengan 1 kurang 4 kali X kurang 1 per 2 pangkat 2. Nah, akan mendapatkan hasil 8 per pi dikali akar X kali 1 kurang X. Periksa syarat. Jika dimasukkan ke dalam syarat, akan mendapatkan hasil 0 jika X 0 dan jika X1 juga mendapatkan 0. F2X itu lebih besar daripada 0. Menghitung luas. Nah, A ini adalah sama dengan pi AB. Dengan A itu setengah dan B 4 per pi. Lalu integral batas 1 batas bawah 0. F2X dx1. Panjang busur fungsi kedua, yaitu xt sama dengan 1 setengah per 1 setengah cos t dan y t-nya sama dengan 4 per pi sin t. Lalu dengan 0 itu kurang dari sama dengan t dan t kurang dari sama dengan pi. Turunannya yaitu dx per dt sama dengan min setengah sin t dan dy per dt sama dengan 4 per pi cos t. Nah, lalu dimasukkan ke rumus panjang kurva. L2-nya itu batas atas integralnya 4 dan batas bawahnya 0. Lalu dimasukkan nih dx per dt kuadrat yang ini, lalu dy per dt kuadrat yang ini, dt, sehingga akan menghasilkan L2-nya ini mendekati 2,919 sama dengan pada ini PPT penjelasannya. Lalu perbandingan hasil. Nah, tadi kan sudah didapat hasilnya itu. Ternyata setengah elips lebih pendek itu daripada parabola. Yaitu pemenangnya kurva setengah elips. Selisih panjang itu sekitar 0,3295, lebih pendek mendekati 10,14%. Dengan luas dan tujuannya sama, setengah elips membentuk batas atas yang lebih efisien daripada parabola. Nah, analisis dan interpretasi. L sama dengan integral akar 1 plus f(x) kuadrat dx. Nah, maka di matematisnya semakin besar fx, semakin besar kontribusi L. Parabola lebih tinggi di f1 itu x setengah sama dengan hasilnya 1,5. Setengah elips lebih rendah menyebarkan luas lebih merata, yaitu F2-nya X yang setengah sama dengan 4 per pi. Nah, ini adalah contoh, ini adalah gambarnya. Kesimpulan interpretatif. Kurva yang lebih efisien bukan hanya yang luasnya sama, tetapi yang perubahan kemiringannya
lebih terkendali sepanjang interval. Setengah elips itu lebih pendek untuk dua kurva yang dibandingkan ini. Nah, kesimpulan utamanya, dua fungsi memenuhi syarat yang sama, tetapi hasil panjang busurnya berbeda. Fungsi pertama yaitu f(x) sama dengan 6x dikali 1 kurang x, yaitu L1-nya itu mendekati 3,2490, dan fungsi keduanya yaitu fx 8 per pi kali akar x kali 1 kurang x dengan L2-nya itu 2,9195. Karena L2 ini kurang dari L1, kurva setengah elips menjadi pemenangnya. Hasil menunjukkan bahwa luas sama tidak menjamin panjang busur yang sama. Jawaban akhirnya tentu adalah pemenangnya jatuh pada fungsi kedua, yaitu setengah elips. Nah, sekian dari saya ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Jika saya ada melakukan kesalahan penjelasan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.